melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam batera, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku, di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kuambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujanjikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya yang dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, Ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kembali apa yang telah dibuatnya, apa mukjizat yang telah dilakukannya ketika berhadapan dengan orang yang lapar. Pertama-tama Yesus mengingatkan mereka akan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ketika menggandakan roti untuk 5.000 orang. Lalu kemudian mukjizat kedua tentang penggandaan roti untuk 4.000 orang. Semuanya menjadi mukjizat yang sangat berkenan di hati umatnya, sangat diingat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Yesus kembali lagi mengingatkan mereka karena mereka salah paham tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes dan ragi Herodes, murid-murid Yesus berpikir bahwa Yesus berbicara tentang makanan, tentang roti, karena mereka hanya membawa sedikit saja roti dalam perahu. Tetapi yang dimaksudkan Yesus ketika dia berbicara tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, ingin berbicara juga tentang sifat mereka. Ragi pada masa itu digunakan untuk membuat kue sebagai salah satu bahan untuk membuat kue atau roti, agar roti itu dapat menjadi seperti yang mereka harapkan. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, Yesus ingin mengatakan tentang kemunafikan dan juga tentang keinginan sebuah pemimpin. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi ketika bersama dengan Yesus selalu mengawas-awasi apa yang salah dari perbuatan Yesus. Mereka selalu mencari kesalahan. Meskipun mereka taat dalam beribadat, tetapi toh nyatanya dalam perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka doakan.
Begitu juga dengan Herodes. Ia begitu nafsu akan kepemimpinan. Kita tahu bahwa ketika Herodes berhadapan dengan orang-orang banyak, dia mengizinkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes jugalah yang membunuh kanak-kanak Yesus, anak-anak yang tidak bersalah, karena kepemimpinannya merasa terancam. Dari bacaan ini kita dapat belajar untuk hidup lebih bijaksana, untuk memilah-milah dalam kehidupan kita, mana yang lebih baik bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita diajak untuk berdiscernment, membedakan roh dalam hidup kita. Apakah kita mengikuti roh jahat atau roh yang baik? Dan kita diajak untuk memilih roh yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat sesuai dengan apa yang kita imani. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita mohon rahmat Tuhan, agar Roh Kudus mencurahkan roh kebijaksanaan kepada kita, agar kita mampu hidup seturut kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,